Airin Rahmidian itu dengan elektabilitas yang sangat tinggi sampai 1 minggu sebelum coblosan. Sebelum pencoblosan. Ya, begitu dia punya pasangan, tetap elektabilitasnya sangat tinggi. Nah, yang mengejutkannya ternyata berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat, ternyata justru berbalik kayak angkanya, presentasinya berbalik. Persepsi publik yang sudah terlalu lama kan bahwa politik dinasti itu seolah-olah hanya terjadi pada keluarga kekerabatan politik di Banten, Bu Atut khususnya. Akhirnya begitu hari ini pilkada serentak secara nasional, ya kena imbas negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi dalam acara Dialog Kabar Banten yang mengupas soal berbanyak hal, termasuk dalam hal politik. Dan Sobat Kabar Banten, kali ini kita akan mengupas soal pasca pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Banten. Kita tahu bahwa pilkada serentak di Provinsi Banten sudah berlangsung aman, lancar, dan kondusif dengan hasil yang sangat mengejutkan. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Bersama saya telah hadir Kang Saiful Bahri, Kang Dr. Saiful Bahri. Selamat siang, Kang Saiful. Selamat siang, Kang Lutfi. Sehat, Kang Saiful ya? Alhamdulillah. Ya, Sobat Kabar Banten, Kang Saiful Bahri ini adalah koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia yang juga aktivis pro-demokrasi di Provinsi Banten. Kita sudah tahu banyak komentar-komentar Kang Saiful yang menjadi kenyataan di Provinsi Banten juga di tanah air. Nah, Sobat Kabar Banten, mari kita kulik bagaimana fenomena pilkada serentak di Provinsi Banten bersama Kang Saiful Bahri. Ya, Kang Saiful, kita ngobrol-ngobrol aja nih, Kang ya. Iya. Ya, ini pilkada serentak ya, 2024 sudah berlangsung kondusif. Alhamdulillah. Dari pilkada gubernur, kemudian di kabupaten kota juga sudah berlangsung kondusif dan aman lah ya, aman. Ada riak tapi kan tidak sedasar yang kita bayangkan, tidak signifikan lah, hanya di beberapa kota. Kang Saiful melihat apa yang sebenarnya terjadi di pilkada serentak di Provinsi Banten ini, Kang Saiful? Ada yang menarik tidak? Ya, pertama sahabat Kabar Banten, saya selaku koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten dan akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pertama tentu mengapresiasi kerja-kerja penyelenggara pilkada atau pemilihan kepala daerah, KPU provinsi, kabupaten kota, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, dan semua pihak, terutama kandidat baik provinsi, bupati, wali kota, dan semua tim suksesnya, karena akhirnya mampu menyajikan perhelatan pilkada serentak untuk pertama kalinya di Indonesia, wabil khusus di Provinsi Banten, akhirnya bisa terselenggara dengan sangat baik, walaupun tentu tidak ada satu peristiwa perhelatan yang sangat sempurna. Tentu catatan-catatan perbaikan adalah hal yang untuk kemajuan demokrasi ke depan, terutama pemilihan serentak ini. Tentu, Kang Lutfi, kalaupun kita merespon banyak komentar atau catatan dari tokoh-tokoh nasional, terutama kejutan-kejutan dalam pilkada serentak, terutama kejutan pada hasil Pilgub Banten ya. Pilgub Banten, kejutan hasil Pilgub Banten yang semua sepertinya terfokus pada lembaga survei awalnya. Betul. Jadi lembaga survei yang sejak genderang pilkada serentak nasional ini dibunyikan atau dimulai, hampir semua lembaga survei untuk Pilgub Banten itu menempatkan secara individu sosok calon gubernur Banten, Airin ya. Airin Rahmidian itu dengan elektabilitas yang sangat tinggi. Itu sejak sekali lagi selesai pileg ya. Sejak selesai pileg terus mau dilanjutkan dengan kontestasi pilkada serentak. Sejak itu elektabilitas Bu Airin sangat tinggi sampai 1 minggu sebelum coblosan. Sebelum pencoblosan. Ya, begitu dia punya pasangan, tetap
elektabilitasnya sangat tinggi. Nah, yang mengejutkannya ternyata berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat, ternyata justru berbalik ya, angkanya, presentasinya berbalik. Yang tinggi selama ini ada di persepsi terhadap Bu Airin, justru kebalikannya, malah faktanya ternyata yang mendapatkan perolehan angka yang real, yang memilih pasangan Andra Soni dan Dimyati ya justru lebih tinggi daripada apa yang dipersepsikan oleh lembaga survei. Itu kejutannya sebenarnya. Pada surveinya lebih tinggi ya Airin ya, jauh-jauh sebelum pencoblosan. Iya, bahkan 1 minggu sebelum pencoblosan masih tinggi, masih di atas. Ya, setidaknya masih lebih tinggi daripada Andra Soni Dimyati ya, yang 30-an%. Nah, Kang Saiful lihat gimana itu bisa begitu? Kan biasanya kalau survei sebelum pencoblosan kan leading tuh ya. Biasanya kan di pencoblosan juga leading biasanya. Tapi kenapa yang terjadi di Provinsi Banten kok bisa jungkil balik begitu ya? Iya, banyak faktor sebenarnya. Kebetulan analisis berkaitan dengan Pilgub Banten pernah kita bincang kalau nggak salah akhir Juni ya, Kang. Iya. Akhir Juni di 2024 ini, di mana ketika itu 1 bulan lagi, bahkan 1 bulan lebih menuju pendaftaran calon gubernur, itu lebih dari 1 bulan, bahkan masih 2 bulan, kita sudah bincang bahwa saya memprediksi justru bisa jadi istilahnya kalau Airin malah tidak bergabung dengan partai pemenang, yang ketua partainya adalah pemenang Pilpres, saya bilang bisa jadi Airin akan mengalami kekalahan. Dan ternyata terbukti. Betul. Ya, karena ya tentu faktor utamanya kan tentu partai presiden terpilih yang kandidasinya calonnya kemudian dicalonkan, logikanya kan tidak mungkin akan kalah ya. Apalagi lagi-lagi analis saya dari sejak awal bahwa pemerintah pusat terutama presiden terpilih itu punya kepentingan agar kepala daerah pasca Pak Prabowo dilantik itu jangan sampai kemudian untuk level provinsi ya, karena gubernur ini kan sebenarnya perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, sehingga itu kepentingannya adalah bagaimana gubernur-gubernur di daerah-daerah strategis, provinsi yang sangat strategis itu jangan sampai itu bukan kepanjangan tangan dari presiden terpilih secara kepartaian gitu. Itulah logika argumentasi awal kenapa akhirnya Bu Airin yang memilih untuk tidak bersama Partai Gerindra itu menerima konsekuensi, walaupun sekali lagi secara survei ya, karena sebenarnya Kang Lutfi, survei itu kan persepsi, survei beda dengan quick count. Kalau quick count benar-benar kan hasil ya, hasil coblosan yang memang disampling. Ditanya orang yang nyoblos tuh ya menggunakan metode sampling, kamu nyoblos siapa? Maka sekali lagi ya pasti hasil quick count dengan survei pada saat belum coblosan pasti ya pasti lebih akurat dari quick count daripada survei, karena survei itu persepsi. Nah, persepsi sekali lagi bisa jauh ya realitasnya karena banyak faktor. Nah, faktor pertama tadi ya istilah saya faktor Prabowo efek. Prabowo efek ya. Satu faktor Prabowo efek. Yang kedua faktor bisa jadi ketepatan pemilihan tema-tema yang diusung dalam kampanye kan. Tema-tema yang diusung dalam kampanye secara masif, mengendorse juga tokoh-tokoh nasional dan pesohor dan selebritis, itu juga saya duga itu yang membuat survei akhirnya juga bisa berbalik, bahkan ya bisa diruntuhkan gitu loh. Persepsi survei bisa diruntuhkan karena ketepatan pilihan tema, pilihan mengangkat isu-isu gitu ya, isu-isu yang kemudian bisa jadi itu diterima oleh pasar pemilih. Nah, isu yang mungkin ya bukan mungkin karena faktanya hari ini sudah dikonversi dengan suara kemenangan, berarti pilihan tema untuk jangan pilih korupsi, kebetulan juga itu
istilahnya visi dan janji Presiden terpilih Pak Prabowo ketika dilantik pertama kali, dia langsung komitmen untuk memberantas korupsi. Maka pilihan tema itu kebetulan ya ternyata sangat tepat. Ya, apalagi kebetulan kan salah satu kandidat ya faktanya memang pernah punya kasus berkaitan dengan korupsi. Walaupun sekali lagi itu kan sudah ingkrah, artinya sudah selesai ya. Tapi tetap itu juga fakta masalahnya. Artinya kalaupun dibunyikan istilahnya, ayo kita berantas korupsi atau pilih calon yang tidak korupsi umpamanya. Nah itu ternyata efektif, itu kan. Berikutnya lagi pengusungan tema ya, pengusungan program dan janji, pengusungan program janji Andra Soni dengan sekolah gratis, ya, SMA gratis dan semuanya itu kalau kita lihat dari data KPU ya, bahwa 8 juta lebih pemilih Banten itu 63%-nya adalah milenial, terutama Gen Z. Betul. Adalah milenial dan Gen Z. Berarti milenial dan Gen Z kan berarti kan usianya memang usia sekolah. Nah, usia sekolah gitu ya, atau usia baru kuliah semester 1, 2, 3 lah. Nah, ternyata itu digarap dengan baik oleh timnya 02 ya, Andra Soni dan Miati, yang membuat akhirnya ya itu mendapatkan konversi suara yang signifikan. Dan tentu yang paling terakhir Kang Lutfi, yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan logistik. Justru di kekuatan logistik itu menurut saya ini kata kuncinya. Kekuatan logistik yang efektif loh ya. Artinya efektif itu dari segi berbagai aktivitas yang dilakukan dari hulu ke hilirnya efektif. Maka lagi-lagi mengacu kepada pileg yang kita diskusikan beberapa bulan yang lewat, hampir 90% caleg terpilih mengaku ya justru kemenangannya ditolong oleh aktivitas sedekah politiknya yang sangat sedekah politik ya? Iya, sedekah politiknya yang sangat bombastis atau sangat luar biasa, sehingga akhirnya dia walaupun banyak juga yang melakukan gerakan sedekah politik tidak terpilih banyak, tapi karena efektivitas tim juga dan strategi yang tepat, sehingga yang membuat akhirnya menuai suara yang signifikan. Tapi kan Kang Saiful, kalau kita tahu kan pasangan Airin Ade kan juga punya logistik yang kuat juga ya. Tapi kenapa misalnya tidak bisa menyaingi logistik yang satu itu? Ya, saya tentu tidak punya data fakta ya. Tapi ini bisa jadi asumsi ya. Asumsinya ibaratnya saya punya uang. Kalau uang saya itu tidak memungkinkan saya belanjakan, kan saya tetap kelaparan, Pak. Logikanya seperti itu. Tanda uangnya tidak bisa digunakan ya? Iya, jadi bukan berarti tidak memiliki kemampuan finansial, tetapi ketika kemampuan finansial tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dalam dunia politik menurut saya sah-sah saja. Ini namanya juga politik kan. Jadi politik kan sebenarnya segala daya upaya agar kemudian strategi kita itu kena sasaran. Ya, Kang Saiful. Karena dalam teori Sun Tzu perang yang sebenarnya kemenangan dalam peperangan yang hebat itu sebenarnya kan bukan memukul, Pak. Tapi menghindar. Menghindar. Kemampuan kita menghindar itu sebenarnya adalah serangan yang paling hebat. Karena sebenarnya kan tidak ada energi yang keluar kita, Pak. Iya. Setelah menghindar baru mungkin melakukan serangan balik kali ya? Iya, kira-kira seperti itu. Ya, Kang Saiful, saya ingat betul di akhir-akhir atau menjelang ya pemungutan suara atau pencoblosan tanggal 27 November. Nah, 3 hari atau beberapa hari menjelang pencoblosan itu, kita dikejutkan juga ya, tiba-tiba suaminya Airin itu dipanggil kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi. Kang Saiful lihat apakah itu juga menjadi salah satu faktor misalnya masyarakat antipati terhadap Airin atau gimana? Ya, tentu saya meyakini, sekali lagi Kang Lutfi, saya meyakini betul pemanggilan suami kandidat dalam sebuah kasus hukum, dalam sebuah kasus itu sangat efektif, sangat efektif untuk
tadi meruntuhkan persepsi positif yang angkanya di atas 50% itu. Runtuh kenapa? Karena tadi selaras dengan kampanye yang jangan pilih korupsi kan? Walaupun mungkin sekali lagi itu baru persepsi kan? Betul. Karena baru dipanggil sebagai saksi sebenarnya, tetapi publik mungkin sudah menghukum dalam pikirannya sendiri. Sehingga akhirnya publik yang positif persepsi sebelumnya terhadap kandidat tertentu, nah, karena kemudian dihadirkan fakta terbaru, dibagikan fakta terbaru walaupun sekali lagi itu kan baru diminta keterangan. Betul. Dan sebagai saksi juga kan? Dan sebagai saksi, tetapi kan sekali lagi momentumnya sangat strategis kan? Iya, betul. Momentum sangat strategis, apalagi tadi persepsi loh, yang dimainkan kena persepsi. Maka ketika persepsi 50% positif sebelum coblosan dan tinggal beberapa saat lagi mau cobloskan dibalas dengan persepsi yang justru tadi berkorelasi dengan kampanyenya 02, maka orang kemudian meyakini. Akhirnya justru diyakini, oh iya benar berarti jangan pilih kandidat yang akan berpotensi bermasalah secara penyalahgunaan keuangan umpamanya. Nah, itu yang akhirnya diyakini oleh pemilih, sehingga akhirnya pemilih yang pada saat survei jauh-jauh hari positif terhadap salah satu kandidat akhirnya berbalik. Itu sekali lagi efektif betul ya, dan tepat betul. Makanya temanya tepat dalam waktu yang tepat gitu loh, dalam tempo yang sangat memungkinkan di saat pemilih memang harus segera ngambil keputusan, ditambah lagi saya pikir tadi ya dengan istilahnya sedekah politik yang saya pikir juga signifikan. Maka tambahlah betul-betul berbalik angka. Terkait dengan hitung cepat yang menempatkan Andra Soni Dimyati di posisi atas, Airin Ade yang diusung PDIP dan Golkar di posisi kedua, Sekjen DPP PDIP bilang bahwa terjadi anomali di Provinsi Banten. Anomali itu artinya kok jauh, mereka tidak pernah menyangka bisa seperti itu hasilnya. Karena dalam banyak survei tadi Kang Sepli bilang pasangan yang diusung oleh PDIP dan Golkar selalu di atas. Nah, ini kemudian Pak Hasto bilang ini terjadi anomali, ada sesuatu yang yang sangat besar, yang itu tidak kelihatan, second hand begitu. Ini bisa mempengaruhi pemilih di Provinsi Banten. Nah, dalam analisa Kang Saiful sendiri gimana? Ya, saya pikir dalam dunia politik apapun argumentasi, apapun istilahnya retorika atau apapun alasannya, opini dan sebagainya, itu kita harus hormati. Tetapi sebenarnya sah saja di berbagai pihak yang mungkin merasa ini ada sesuatu yang dalam terpetik something else gitu. Kita hormati itu, tetapi ya ini sekali lagi kan politik Pak. Nah, sekali lagi ini kontestasi politik ya. Selalu dalam kontestasi politik itu kan bukan angka matematis. Karena ini sekali lagi bukan angka matematis, maka betapapun survei setinggi langit sekalipun, karena ini bukan matematis kan nggak mungkin 1 ditambah 1 selalu 2 Pak. Karena ini politik. 1 ditambah 1 bisa jadi -5 Pak. Di politik ya? Iya. Harusnya kan dan itu ketika kita melihat -5 disebut anomali. Ya iya kalau perspektifnya matematis Pak. Maka karena ini politis, ya itulah sekali lagi kontestasi politik yang akhirnya juga membuka ruang. Ya membuka ruang dengan kebenaran politiknya, dengan kebenarannya sendiri secara politis. Dan penting bagi kita kan sebenarnya jika proses ini kemudian menurut institusi penyelenggara demokrasi itu semua on the track gitu ya, maka ya harus kita hormati. Kalau saya, jadi termasuk anomali tadi di mata saya, sekali lagi di mata saya sebenarnya ya argumentasinya ada. Ya, di beberapa media umpamanya saya diwawancara dan saya menampilkan 5 alasan saya bilang Andra Soni menang. Nah, ada 5 alasan. Iya, alasan pertama tadi ya Prabowo efek kan. Ya, alasan yang kedua adalah selalu melakukan aktivitas kampanye besar-besaran yang mengendorse tokoh-tokoh nasional, selebritis, baik itu tokoh, baik termasuk juga istilahnya ulama-ulama
ya ulama-ulama karismatiknya juga. Dan itu sekali lagi selalu dalam momentum pelibatan massa yang cukup besar, Pak. Karena memang untuk mengejar ketertinggalan kandidat lain yang sudah melakukan kampanye lebih dari setahun. Betul. Jauh sebelum harinya. Itu satu-satunya cara, Pak. Kampanye massal gitu loh. Itu pendekatan teori marketing politiknya memang seperti itu, harus melakukan kampanye kolosal. Di saat kampanye kolosal juga ada aktivitas-aktivitas yang masyarakat memang akhirnya diapresiasi dia dengan datang. Ya dia datang pokoknya ya diapresiasi oleh tim kampanyenya dengan luar biasa. Nah lama-lama kan akhirnya mengubah persepsi, Pak. Ya dengan dia selalu hadir, dengan kandidatnya langsung ketemu. Nah, lama-lama kan akan berubah pilihan. Tadi itu persepsinya berubah, akhirnya wah ternyata ini gubernur saya masa depan. Nah, karena sekali lagi memang endorse dari tokoh-tokoh publik itu punya pengaruh signifikan. Ya, Kang Saipul nih, andai kata misalnya Kang Saipul katakanlah Ibu Ayrin nih, Kang Saipul survei menang terus kan, nah tiba-tiba hasilnya jeblok. Nah perasaannya gimana tuh kalau kayak gitu? Seandainya Kang Saipul, Bu Ayrin gimana tuh perasaannya kalau kayak gitu? Ya tentu saya sama sebagai manusia yang juga punya rasa. Sangat manusiawi kalau kita kecewa dan kita apresiasi dan tentu kita hargai. Jadi sekali lagi seandainya pun kandidat yang hari ini menerima ya realitas ya yang istilahnya di luar ekspektasi lah. Iya betul. Ya, kita hormati bahwa beliau pasti kekecewaan sebagai manusia. Kita hormati itu. Tapi suka tidak suka pasti beliau juga tahu argumentasi, rasionalitasnya dan kita hormati cara beliau merespon kekalahan dengan penuh kesantunan dan penuh kecerdasan. Ya setidaknya kan ketika ditanya dari setidaknya komentar-komentar beliau sebagai pelaku sendiri tidak provokatif lah ya. Iya, sebagai pelaku kontestasi sendiri ternyata kan tidak frontal, tidak frontal, tidak emosional, juga tidak meledak-ledak bagi saya. Disitulah keunggulan beliau. Kita harus apresiasi karena itu adalah kecerdasan emosional juga. Kecerdasan emosional sekaligus kecerdasan spiritual yang lagi-lagi itu ada satu keteladanan menurut saya. Nah, itu yang publik harus ambil pelajaran. Semua politisi politisi manapun saya pikir harus belajar dengan Bu Ayrin. Bagaimana betapapun ya sudah bekerja keras dengan segala daya upaya. Tentu pada akhirnya kita harus kembalikan. Kalau belum izin Allah, mudah saja bagi Allah. Nah itu sekali lagi tentu kami merekomendasikan semua politisi harus belajar kepada Bu Ayrin betapa dalam kontestasi itu selalu dua konsekuensi. Kalau nggak menang, kalah. Pertanyaannya semua orang siap menang, tapi apakah semua orang siap kalah? Di sini pembelajaran menurut saya yang luar biasa bisa ditampilkan oleh politisi kita dan itu adalah kader terbaik di Banten, Bu Ayrin. Ya, Kang Saipul, ini kita tadi kan pilgub ya. Mungkin saya akan beralih sedikit ke pilkada kabupaten kota. Nah, kalau di pilgub sosok Ayrin yang sudah fenomenal, wali kota Tangsel 2 periode, terus termasuk keluarga besar Abah Hasan Sohib misalnya. Nah, tapi di kabupaten kota yang juga memiliki tali kekerabatan dengan Ayrin dan suaminya itu seperti di Kabupaten Serang, kemudian di Kota Serang, di Pandeglang, di mana lagi ya yang ada kekerabatan itu ternyata juga tidak memperoleh suara signifikan berdasarkan hitung cepat. Nah, Kang Saipul melihat gejala apa ini di masyarakat kita yang di Provinsi Banten ini, gejala apa sebetulnya yang terjadi? Pertama selalu yang diusung ini secara nasional kan sebenarnya isu politik dinasti itu mendapat tempat ya. Isu politik dinasti di nasional itu menjadi perbincangan yang direspon publik dengan sangat dalam tanda petik tidak pro politik dinasti. Nah, walaupun sekali lagi dinasti itu tidak melulu selalu diamanatkan dengan keluarga itu tidak, karena hampir di semua provinsi sebenarnya juga politik kekerabatan itu ada. Udah semua, itu bukan rahasia umum. Di semua daerah ini ada lah. Semua daerah itu adalah politik kekerabatan. Tetapi memang framing sejak
sejak pertama kali kasus Bu Atut Khosia itu terframingkan bahwa politik dinasti itu hanya Bu Atut. Karena ini cikal bakal ketika presiden yang zaman Pak SBY itu kan politik dinasti itu sampel yang semua para elit sama akademisi politik merujuknya kepada Bu Airin, Bu Atut. Nah itu karena sekali lagi karena persepsi publik yang sudah terlalu lama kan bahwa politik dinasti itu seolah-olah hanya terjadi pada keluarga kekerabatan politik di Banten, Bu Atut khususnya. Akhirnya begitu hari ini pilkada serentak secara nasional, ya kena imbas negatif. Siapapun yang berbau-bau politik dinastinya dengan Bu Atut, ternyata ya kena imbas negatif. Imbas negatifnya bukan hanya pada elektabilitas, tetapi akhirnya berbalik pilihan. Kalau hanya elektabilitas masih mending, Kang. Ini kan berbalik pilihan, yang tadinya kita mau mencoblos akhirnya tidak menjadi mengalihkan coblosannya, mengalihkan pilihan untuk mencoblosnya. Nah itu yang berbahaya sebenarnya, mengalihkan pilihan coblosannya. Yang saya pikir juga ditambah lagi dengan variabel yang lain ya, itu kan variabel satunya. Betul. Setidaknya sekali lagi bukan variabel tunggal. Kalau saya meyakini banyak variabel politik dinasti yang hari ini diusung di Banten sebagai bagian dari kampanye dimanapun yang akhirnya dianggap itu adalah jargon sakti, itu bukan satu-satunya variabel yang membuat keluarga besar siapa yang berhubungan dengan politik kekerabatannya Bu Atut itu kalah. Sekali lagi bukan variabel satu-satunya. Justru variabel ini diikuti dengan langkah-langkah strategis. Nah, langkah-langkah strategisnya antara lain tadi ya ketepatan memilih pasangan, juga ketepatan memilih tema-tema, terus soliditas timnya, tim di semua tingkatan, terus pilihan juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh-tokoh masyarakat jangan dikira Kang, itu juga sebagai vote getter yang sangat signifikan kan. Tentu sekali lagi dalam politik kita ya logistik sebagai perekat dari semuanya itu ternyata dengan tepat disematkan. Itu ya. Terakhir Kang Saiful, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan hasil Pilgub termasuk Pilkada Kabupaten Kota, dan juga mungkin harapan masyarakat yang bisa diwakili oleh Kang Saiful terhadap pasangan calon terpilih gubernur. Baik, hari ini adalah jadwal rekapitulasi penghitungan suara di level Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Dimulai hari ini untuk merekap penghitungan, baik itu penghitungan pemilihan gubernur, wakil gubernur, penghitungan bupati atau pemilihan wali kota di 8 kabupaten kota. Rekap level kabupaten kotanya dimulai hari ini, Kang. Betul. Nah, tentu seperti yang saya bilang tadi, quick count ya, walaupun kita yakini tidak akan 100% berubah daripada rekap berjenjang yang hari ini sudah mulai dilakukan di level kabupaten kota. Tentu saya mengapresiasi terutama tim di kabupaten kota, juga provinsi, tim sukses yang memenangi berdasarkan quick count itu tidak melakukan euforia, dan itu kita harus apresiasi. Begitu pula kandidat-kandidat yang secara gentleman, walaupun hasilnya quick count, tapi langsung mengucapkan selamat kepada kompetitornya. Itu adalah keteladanan kompetisi yang menginspirasi kita generasi ke depan, bahwa sehebat apapun, setajam, sekeras apapun kompetisi politik, tetap kita harus menggunakan akal sehat. Dan tentu kita sebagai seorang muslim ya harus mengakui bahwa sekali lagi qadar itu tetap adalah rukun iman yang harus kita pegang, menjadi pegangan, sehingga teman-teman, perjuangan tentu bagian dari ikhtiar kehidupan kita, tetapi begitu hasil akhirnya tidak sesuai harapan, disitulah pentingnya dihadirkan
iman kepada qada dan qadar karena dia seorang muslim. Dan baiknya lagi, sebenarnya pilkada serentak ini banyak sekali pembelajaran bagi kita semua, terutama Hadi, yang kalah ternyata juga menjadi keteladanan bagaimana dengan kenegarawanan sikapnya, bagaimana juga kemampuan dia mengkonsolidasikan tim mungkin yang kecewanya untuk tidak anarkis. Itu harus diapresiasi, Kang Lutfi. Termasuk kita juga apresiasi bagaimana yang merasa menang tidak jumawa. Nah, ini satu lagi praktek-praktek budaya politik yang mudah-mudahan ini terus berkembang menjadi konsolidasi politik yang semakin dewasa, semakin matang, dan tentu saja kita berharap demokrasi kita tidak terus harus demokrasi kalkulatif, demokrasi yang berbiaya tinggi, demokrasi yang selalu meyakini bahwa kekuatan logistik adalah segala-galanya. Kita tidak mau akhirnya generasi ke depan, kesimpulan terakhirnya adalah kekuatan logistik adalah segala-galanya. Itu kita tidak mau. Berarti mengabaikan kualitas kandidat, berarti mengabaikan apa visi misi yang akan diperjuangkan oleh calon pemimpin yang orientasinya adalah kesejahteraan rakyat yang mau dipimpinnya. Itu yang lebih penting menurut saya, Kang. Jadi sebenarnya ke depan kita harus lebih kritis terhadap visi misi kandidat manapun, juga kita lebih kritis lagi terhadap kandidatnya itu sendiri. Ya. Ketimbang kemudian kita lebih kritis pada hasil akhir dari apakah siapa dan siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena sekali lagi yang lebih penting di situ. Karena kalau fokusnya di situ, maka siapapun yang memimpin daerah kita, orientasinya semua adalah untuk memajukan rakyatnya. Ya, Sobat Kabar Banten, demikianlah obrolan saya bersama Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten, Kang Dr. Saiful Bahri, dan banyak hal yang dapat kita petik dari obrolan tadi terkait dengan politik kesantunan mungkin ya, Kang Saiful, bahwa kita boleh berkontestasi dengan panas, boleh kita bersaing dengan sangat ketat, tapi pada akhirnya kita bisa menerima apapun hasilnya, kan itu adalah pilihan masyarakat yang sudah dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rasa di bilik suara. Saya Ahmad Lutfi, mohon undur diri. Ketemu lagi nanti kita di acara serupa dengan dialog-dialog yang beragam, dengan tema yang beragam dan narasumber yang juga beragam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Siap. Mantap.